saudara. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Video ini teman-teman pernah saya react ya beberapa bulan yang lalu. Namun entah kenapa video ini muncul lagi di beranda YouTube saya, teman-teman. Nah, video ini video yang sangat lucu, teman-teman. Pendetanya bingung, jemaatnya bingung, tanda tanya. Di video ini, pendeta mantan maling motor ini menampilkan video debat di dalam gereja. Seperti apa videonya? Kita langsung simak, teman-teman. Semua berlomba-lomba untuk ingin membuktikan siapakah Yesus. Tergantung orangnya, tergantung kelompoknya. Dia mau buktikan Yesus itu siapa. Yang satu mau buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi. Yang satu buktikan bahwa Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya. Saudara, kita harus mengenal dia supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang beberapa minggu ini terus saya bahas hal-hal seperti itu ya. Puji Tuhan ya, walaupun 25 Desember kemarin yang hadir nggak cukup banyak, tapi yang mendengar pengajaran yang saya sampaikan di sini cukup banyak ya. Sudah 7.000 lebih, berarti kan 7.000 orang yang sudah mendengar itu, saudara. Jadi kita sudah menolong 7.000 orang untuk mengenal Kristus. Haleluya. Iya. Kalau gereja 7.000 orang itu sebesar apa gerejanya ya? Sudah besar sekali ya. Oke, saudara, kita saksikan ini dulu. Apakah saudara bisa menjawabnya? Umur berapakah Yesus sudah jadi Tuhan waktu di bumi? Umur berapa, Pak? Dari 29. Oh, oke. Jadi 30 tahun, 29 tahun Yesus baru jadi Tuhan. Di bawah itu belum jadi Tuhan dia ya? Ya. Oke. Itu ini menurut pola pandang saya ya. Iya, apa-apa. Jadi umur 1 hari sampai 29 belum jadi Tuhan. Ya, Nanti sama seperti kita kan? iya, sama seperti kita gitu. Jadi saya ulang ya, Pak, 1 hari sampai 29 tahun belum jadi Tuhan. Nanti setelah 30 tahun mengajar, bermukjizat, baru kelihatan, baru jadi Tuhan. Betul ya, Pak? Iya, betul. Karena gitu. lihat dari segi sejarahnya kan, dari selama ini saya baca Alkitab kan, saya lihat jalanannya itu kan dari situ dia melihat kepada orang-orang awam gitu. Orang awam kan belum percaya ini ya kan. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, saya lihat ini seorang Muslim ya, yang bertanya dengan seorang Kristen. Kristen ini logatnya ini orang Batak pula lagi, malu-maluin ya. Iya, jadi dia bilang iya. Umur 1 hari sampai 29 tahun belum jadi Tuhan. Jadi di usia 30 waktu dia mengajar ya dan melakukan banyak mujizat, barulah disitulah Yesus jadi Tuhan. Menurut saudara, menurut iman saudara, Yesus itu sejak di kandungan Maria sudah Tuhan atau belum? Sudah Tuhan.
Kalau Yesus di kandungan Maria sudah Tuhan, terus Tuhan yang di Irak, Tuhan yang di Mesir, Tuhan yang di Uni Soviet, Tuhan yang di Yaman, siapa ya? Karena Tuhan itu pasti satu. Tuhan itu tidak mungkin 1000, apalagi 100.000. Tuhan itu tidak mungkin 1000, apalagi 100.000. Teman-teman kenal nggak dengan suara yang bertanya jawab tadi yang diputar oleh Pendeta Risuli Lubis di depan jemaatnya ini? Itu adalah suaranya Bang Handi, teman-teman. Kalau Bang Handi itu nanya kan ringan pertanyaannya, ya kan, santai. Tapi jawabannya ribet, sulit. bisa bikin menggigil, teman-teman. Dan jawabannya lucu. Nah, jawaban yang lucu itu mau diluruskan oleh Pendeta Risuli Lubis ini. Kita lanjut. Tidak mungkin. Tuhan harus satu, Tuhan harus esa. Kalau memang kita setuju Tuhan itu satu, sedangkan Tuhan itu yang kita yakini ada di kandungan Maria. Terus Tuhan di Yaman siapa? Tuhan di Iran siapa? Tuhan di Irak siapa? Tuhan yang di Mesir siapa? Yang di jalur Gaza di Palestina siapa? Sedangkan dia kan di kandungan. Siapa yang menjaga itu semua yang saya sebut tadi? Siapa yang menjaga? Haleluya. Lah, ini kan pertanyaan yang wajar, saudara. Wajar kan orang bertanya begitu? Iya. Saudara jawabnya apa? Tuhan Yesus, luar biasa. Masalahnya dia di kandungan, Pak. Iya, tapi dia kan ya, sebelum diciptakan langit dan bumi ini dia sudah ada, Pak. Oh, luar biasa. Sehingga dia lantaran sudah diciptakan manusia berdosa dan dia datang ke dunia ini, satu yang berbuat dosa dan satu yang untuk mengampuni dosa, Pak. Haleluya. Iya, ada yang lain lagi? Iya. Ada yang lain lagi, saudara? Iya, ada yang lain lagi. Waktu itu kan Tuhan Yesus di kandungan. Ya. Saya coba membaca ini ya tadi ya. Membaca ini ya. Bentar ya. Sebentar. Iya, kok hilang ya. Asmaul Husna. Ya, saya coba membaca itu 99 ya. Sifat-sifat Tuhan ya. Saudara, ternyata ketika saya ungkap juga ini tidak ada yang bisa bantah nanti ya. Tapi saya tidak akan mengungkap itu karena itu bukan domain saya ya. 99 tadi ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan itu milik Tuhan. 99 tadi ya. Bagi saudara-saudara kita yang di seberang. Saudara, waktu Yesus di kandungan, terus siapa yang menjaga Yaman, menjaga Iran, menjaga Mesir, Vietnam, menjaga Malaysia dan Sunda dan sebagainya? Haleluya. Menurut saya ini pertanyaan yang wajar. Haleluya. 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 Iya. Kok haleluya? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca dulu ayatnya dulu membuktikan Yesus waktu lahir itu Tuhan atau enggak. Kita baca dulu. Oke. Di dalam Lukas ya 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. 3, 2, 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kota Daud. Ya, Kristus Tuhan. Jadi waktu lahir dia sudah Kristus Tuhan. Ya. Jadi waktu lahir dia sudah Tuhan Yesus Kristus. Sudah Kristus Tuhan. Artinya waktu lahir dia sudah Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Terus waktu di kandungan ibunya dia sudah Tuhan belum? Sudah ya. Luar biasa ya. Iya, supaya tidak berlama-lama kita baca ayatnya ya. Di Lukas 2 ayat 40 ya. Kita baca Lukas 2 ayat 44 ya. Coba. Lukas 2 ayat 44. Sudah? Sebentar ya. Lukas 2 ayat sorry ya. Berarti ini Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat oke. Ya, Lukas 1 mulai ayat 43. Lukas Membuat pertanyaan sendiri, bingung-bingung sendiri nih. Sok-sokan mutar video debat, video diskusi di depan jemaatnya, membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri, dijawab-jawab sendiri, bingung sendiri. Kita lanjut dikit lagi. Lukas 1 ayat 43. Kita baca. 3 2 1. Siapakah kamu ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Iya, saudara terus ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika suaramu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Terus Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. iya. Saudara, coba kita baca ayat 40 dan 41-nya ya. 3 2 1. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Iya. Saudara, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Ketika berjumpa dengan Maria. Jadi waktu Maria ya dijumpai malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung. Bagaimana saya bisa mengandung? Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Terus dia mulai bingung, kepada siapa saya ini curhat. Dia curhatlah kepada saudaranya namanya Elisabet. Jadi perjalanan cukup jauh, naik gunung, turun gunung, ketemulah Elisabet. Ternyata Elisabet juga sedang mengandung. Haleluya. Waktu ketemu Maria, Elisabet, yang dialami Elisabet apa? Yang dialami Elisabet siapa? Apa? Kelamaan ini tidak terjawab ini. Bukannya meluruskan jawaban yang di video tadi, malah berputar-putar ini. Yang dikandung adalah Tuhan, yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah Tuhan. Berarti yang disusui oleh Bunda Maria adalah Tuhan. Masa iya Bunda Maria menyusui Tuhan? Masa iya Bunda Maria merawat Tuhan? Kan gak masuk logikanya, ya. Bertabrakan dengan Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia, Tuhan bukan manusia. Tabrakan itu. Sementara Yesus adalah anak manusia. Bunda Maria melahirkan manusia. Saking bingungnya pendeta ini lari-lari ke Asmaul Husna tadi. Nyambungnya di mana? Dikait-kaitkan dengan Asmaul Husna. Koplak memang pendeta ini ya. Jemaatnya menjawab, dia sudah Tuhan sebelum
langit dan bumi diciptakan. Coba teman-teman, saudara-saudaraku yang Kristen, kalau Yesus itu adalah Tuhan, pada saat dikandung sudah Tuhan, pada saat dilahirkan sudah Tuhan, coba baca di dalam Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, kalau Yesus ini adalah Tuhan, berarti berdasarkan Lukas 2 nomor 22, Yesus yang sebagai Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan, teman-teman? Ada berapa Tuhan? 1 apa 2? Yang waras pasti menjawab 2. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Yang waras pasti menjawab 2 Tuhan. Yang nggak tahu, kalau yang bingung-bingung entah gimana gitu, pasti menjawabnya 1, kan gitu. Video-video yang seperti ini, teman-teman, ini yang bisa memicu gelombang mu'alaf besar-besaran. Pendeta sok-sokan memutar video debat di dalam gereja di depan jemaatnya, sementara pendetanya tidak mampu menjelaskan ketuhanan Yesus itu sendiri. Bagaimana ketuhanan menurut Yesus? Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata Yesus. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 nomor 37. Kalau Yesus kan bisa dilihat 2000 tahun yang lalu. Artinya Tuhan yang mengutus Yesus tidak terlihat, sementara Yesus yang utusan Tuhan itu bisa dilihat. 1 bisa dilihat, 1 tidak bisa dilihat. 2 hakikat yang berbeda, 2 oknum, 2 hakikat yang berbeda. Cukup saudara-saudariku, menurut saya pendeta ini blunder, ya. Cukup. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.